فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan kemarin kita mengambil riwayat kedua dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dan Imam Muslim rahimahullah ta'ala tidak menyebutkan lafadznya tapi mengihalah, yaitu mengisyaratkan bahwasanya lafadznya semisal dengan hadis sebelumnya, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Faedah terpenting yang kita ambil dari hadis ini apa? Indak ya Abdul Hafidh. Hadis ini termasuk hadis pokok dalam perkara apa? Naam, ahsanta, dalam perkara amar ma'ruf nahi mungkar. Taib, merupakan hadis pokok ikhwan, aslun. Naam, fi ingkaril mungkar, dalam masalah mengingkari suatu kemungkaran. Faedah yang lain apa? Nukasyah. Taib. Sebelum itu, di antara yang sangat jelas dalam hadis ini yaitu disebutkannya tingkatan-tingkatan dalam mengingkari kemungkaran. Taib. Selama seorang mampu untuk mengingkari dengan tangan, maka ingkari dengan tangan. Tapi ketika tidak mampu, maka turun ke tingkatan setelahnya. Dan ketika tidak mampu, maka yang paling rendahnya yang itu harus ada, yaitu dengan hati. Nah, dan juga di situ diisyarat, penunjukan isyarat dari hadis tersebut, syarat wajibnya ingkarul mungkar. Nah, dalam hadis ini syarat apa yang disebutkan Kashmi? Lah, dari hadis ini dulu saja. Dari hadis ini saja, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, al-hadis. Taib. Qudrah. Naam, taib, dipersyaratkan qudrah. Naam, dan kemarin disebutkan dua syarat wajibnya ingkarul mungkar. Yang pertama adalah apa? Ilmu. Mengilmui itu mungkar memang mungkar secara syar'i, dan yang ma'ruf betul-betul ma'ruf secara syar'i, mengilmuinya. Kemudian yang kedua, nah, memiliki kemampuan, qudrah. Hukum umum dari amar ma'ruf nahi mungkar, atau secara khusus di sini tentang masalah mengingkari kemungkaran, hukum asalnya apa? Indak ya syukran, wajib kifayah. Nah, fardu kifayah untuk tingkatan mengingkari dengan tangan dan lisan. Adapun tingkatan paling rendah akhwan, maka itu sifatnya fardu ain, karena pilihan terakhir. Semuanya tidak boleh keluar dari pilihan terakhir kalau tidak mampu dengan tangan atau dengan lisan.
Hal tersebut akan semakin jelas dalam hadis yang akan kita baca sekarang. Perhatikan. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsani Amr an-Naqid wa Abu Bakar ibn Nadhr wa Abd ibn Humaid. Imam Muslim mengambil dari 3 guru beliau, Amr an-Naqid, Amr ibn Muhammad, telah kita lewati berkali-kali, thiqatun hafidh. Adapun Abu Bakar ibn Nadhr, maka beliau al-Baghdadi, seorang thiqah, dan Abd bin Humaid al-Qissi. Abd, nama panjangnya ikhwan Abdul Hamid, dan Abd ini adalah laqab beliau. Beliau juga seorang thiqatun hafidh. Wa lafdhu li 'abdin, dan lafaz hadis ini dari riwayat Abd. Hal ini menunjukkan kejelian Imam Muslim rahimahullahu taala dalam periwayatan. Qalu haddatsana Ya'qub ibnu Ibrahim ibnu Sa'd. Mereka semua bertiga ini mengatakan telah menyampaikan hadis kepada kami Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad Az-Zuhri Abu Yusuf Al-Madani, seorang thiqah. Qala haddatsani abi, bapaknya bernama Ibrahim bin Sa'ad, berarti Ibrahim bin Sa'ad. Dan lebih kuat dari putranya, thiqatun hujjah. An Salih bin Kaisan Abu Muhammad, Salih bin Kaisan alim faqih, dikenal dengan adab, makanya beliau dipilih oleh Umar bin Abdul Aziz untuk apa? Untuk menjadi pengajar adab bagi putranya. Salih ibn Kaisan, muaddibu waladi Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang dikenal dengan kesalehannya. Dan ini upaya dari orang tua untuk apa? Untuk kebaikan putra-putranya, kebaikan anak keturunannya. Di antara hal yang sangat penting untuk diupayakan adalah pengajaran adab. Adab pada Allah Subhanahu wa taala, adab kepada sesama hamba, mulai dari beradab kepada orang tua, beradab kepada guru-guru yang mengajarinya, beradab kepada teman-teman sejawatnya, beradab kepada tetangganya. Nah, bahkan beradab butuh kita pelajari dengan orang-orang yang menyelisihinya. Nah, makanya perkara adab, akhwat, itu di antara hal yang para salaf kita betul-betul memperhatikannya. Bahkan mereka jadikan itu lebih dikedepankan dari pengambilan ilmu, pengambilan hadis, pengambilan periwayatan. Kenapa? Karena ketika seorang memiliki adab kemudian diisi dengan ilmu, akan semakin menambah kebaikan di atas kebaikan. Tapi ketika seorang punya ilmu teori tapi tidak beradab, yang dia timbulkan akan banyak kerusakan. Taib, ilmu teoritis saja. Ini Salih bin Kaisan, muaddib walad Umar bin Abdul Aziz. Anil Harith, Al-Harith ibn Fudail Al-Ansari,
seorang thiqah. An Ja'far bin Abdullah bin al-Hakam al-Ansari seorang thiqah juga. Dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, ra'a Anasan, pernah melihat Anas, berarti masuk dalam deretan tabi'in. An Abi Rafi' an Abdullah ibn Mas'ud, dari Abi Rafi' dari Abdullah ibn Mas'ud. Taib. Atau dari Ja'far bin Abdullah bin al-Hakam, kemudian An Abdurrahman ibn al-Miswar, kelewatan. Taib. Abdurrahman ibn al-Miswar yaitu putra dari sahabat Miswar bin Makhramah, seorang tabi'i thiqah. Taib. Kemudian Abu Rafi' Al-Qibti maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Ibrahim Al-Qibti. Ada khilaf tentang namanya. Ikut menyaksikan peperangan Uhud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Berarti di sini ada dua sahabi, riwayat sahabi dari sahabi. Yaitu Abu Rafi' meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Juga di sini akhwan ada 4 tabi'in yang mereka saling meriwayatkan satu sama lain. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu tidak mengenal gengsi. Nah, mengambil ilmu dari teman sejawat, dari orang yang lebih muda atau orang yang lebih tua. Nah, para tabi'in yang 4 ini sering meriwayatkan satu sama lain, mulai dari Saleh bin Kaisan meriwayatkan dari Harith juga tabi'in, kemudian Ja'far bin Abdullah bin al-Hakam dan Abdurrahman bin al-Miswar, keempat. Nah, perawi ini ikhwan semuanya adalah tingkatannya tingkatan para tabi'in. Ini sekilas tentang sanad. Adapun Abdullah bin Mas'ud sudah tidak asing bagi kita, ikhwan, sahabat yang mulia, yang diantara kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau adalah kemuliaan dengan Al-Quran. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam jadikan beliau sebagai rujukan dalam Al-Quran. Man arada an yaqra al-Quran ghaddan kama unzil falyaqra bi qiraati ibni ummi abdin. Siapa saja yang ingin membaca Al-Quran dalam keadaan segar sebagaimana diturunkan. Ini tazkiyah, menunjukkan apa? Terpercayanya apa yang dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud berupa qiraatul Quran. Maka bacalah dengan qiraah Ibni Ummi Abdin, yaitu qiraah Abdullah bin Mas'ud. Dan beliau adalah salah satu guru utama dari Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas banyak mengambil ilmu tentang tafsir dari beliau ini. Karena Abdullah bin Abbas sahabat muda, banyak dari hal-hal yang terluputkan untuk beliau mengambil langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Makanya beliau sangat bersemangat untuk mengambil ilmu dari para sahabat yang lebih tua, yang lebih dahulu untuk bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ini Abdullah bin Mas'ud. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع فحدثت عبد الله ابن عمر فأنكره علي فقدم ابن مسعود فنزل بقناه فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه يعوده. Abu Rafi' kemudian mengatakan, aku sampaikan hadis tersebut kepada Abdullah bin Umar. Maka Ibnu Umar mengingkari hal tersebut atas diriku karena beliau tidak mendengar hadis itu. Kemudian tibalah Abdullah bin Mas'ud dan beliau tiba di Qanah. Dan Ibnu Umar mengikutiku. Taib, Ibnu Umar mengikutiku untuk bareng-bareng menjenguk atau mendatangi ulama yang baru tiba ini. Ini juga kebiasaan para salaf kita, akhwani fillah. Untuk mereka apa? Mereka berada di sekitar ahlul ilmi. Ketika tiba ulama mereka, ini sahabat-sahabat muda, Abdullah bin Umar, tiba Abdullah bin Mas'ud yang merupakan rujukan dalam ilmu. Taib. Dan tingkatan-tingkatan ilmu tidak dipungkiri. Nah, ada yang alim, ada yang a'lam. Taib, ada yang berilmu dan ada yang lebih berilmu. Nah, dan masing-masing mengetahui kadar dirinya. Rahimallahu mra'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati seseorang yang paham, sadar tentang kadar dirinya. Nah, ini Abdullah bin Umar dan Abu Rafi' berarti apa? Sama-sama untuk menjenguk, mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Fantalaqtu ma'ah, aku pun pergi bersama beliau. Falamma jalasna sa'altu Ibn Mas'udin an hadzal hadits fahaddatsanihi kama haddatsuhu Ibnu Umar. Maka tatkala kami duduk, aku pun bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang hadis ini. Maka beliau pun menyampaikan hadis kepadaku sebagaimana aku sampaikan kepada Ibnu Umar. Ini untuk menguatkan agar Abdullah bin Umar mendengar langsung riwayat itu dari Abdullah bin Mas'ud. Walaupun Abu Rafi' sebelumnya sudah mendengar, tapi karena Abdullah bin Umar mengingkari, maka ketika itu Abu Rafi' bertanya lagi kepada Ibnu Mas'ud, min babi ziyadatit ta'kid, semakin menguatkan. Qala Salih wa qad tuhadditha binahwi dzalika an Abi Rafi'. Ya, dan telah disampaikan hadis dengan yang semisal itu dari Abi Rafi'. Itu tanpa menyebutkan Abdullah bin Mas'ud maksudnya. Dan boleh, karena apa? Karena mursal sahabi itu apa? Diterima. Taib. Sekarang kita perhatikan makna dari hadis tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu." Taib.
ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashab. Pahami jumlah ini, akhwat. Tidaklah ada seorang nabi pun, ma min nabiyyin. Baik. Tidak ada seorang nabi pun yang Allah Subhanahu wa taala utus pada suatu umat sebelumku, kecuali Allah Subhanahu wa taala jadikan untuknya dari kalangan umatnya hawariyun dan ashab. Hawariyun jamak dari hawari. Apa definisi hawari? Yaitu khulsanul anbiya alladzina akhlasu fi hubbi anbiya'ihim. Yaitu sahabat-sahabat dekat para nabi yang mereka betul-betul memurnikan dalam kecintaan terhadap para nabi-nabi mereka, membela, mendukung dakwah mereka. Ini hawari, yang secara mudahnya berarti apa? Pembela-pembela para nabi. Wa ashab, dan para sahabat-sahabat. Dikatakan oleh At-Tibi rahimahullahu taala, yajuzu an yakuna ashab atfu tafsirin li hawariyun wa an yakuna al-ashab ghaira al-hawariyin. Jadi ada dua kemungkinan, ashab dan hawari itu pengatafannya untuk menafsirkan, karena memang maknanya dekat, akhwan. Bahwasanya hawari yang dimaksud adalah teman-teman atau sahabat-sahabat dekat yang membela para nabi. Baik. Nah, setiap nabi memiliki hawari. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menegaskan, likulli nabiyyin hawari wa hawari Zubair, dan hawariku adalah Zubair, yaitu pembela sahabat dekatku. Adalah Zubair. Yang sifat hawari dan ashab tersebut ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrih. Jumlah ini kedudukannya sebagai apa? Sifat dari apa? Hawari, hawariyun. Ya, mereka sifatnya adalah apa? Mengambil sunnah-sunnah nabinya dan meneladani perkara nabinya, mengikuti perintah dengan menunaikannya. Baik. Dan makna ya'khuduna bi sunnati sama wa yaqtaduna bi amri, menguat, yaitu intinya apa? Mereka beramal dengan petunjuk yang datang dari nabinya, dan itu jalan keselamatan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam khabarkan tentang datangnya umat setelah mereka. Tsumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun. Kemudian meneruskan mereka itu setelah berlalunya masa para sahabat tadi, khuluf, yaitu para pengganti. Tayyib, karena takhlufu, tayyib, dan menggantikan mereka setelahnya para pengganti yang sifat mereka itu bagaimana? Yaquluna ma la yaf'alun, mereka mengucapkan apa-apa yang tidak mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala telah cela yang demikian dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun.
kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dan ini termasuk di antara hal yang berat, akhwan. Wahai sekalian orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa-apa yang tidak kalian lakukan? Sungguh besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala tatkala kalian berucap apa-apa yang tidak kalian amalkan. Ini generasi yang datang dan sifat dari generasi khalaf, generasi yang datang setelah generasi-generasi terbaik. Nah, wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka melakukan apa-apa yang tidak diperintahkan dengan mengada-adakan kebid'ahan. Dengan dasar istihsan, dengan dasar pandangan-pandangan baik. Dan ini merupakan sebab terbesar, akhwan, munculnya kebid'ahan. Makanya dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, man istahsana faqad syara'a. Siapa saja yang menganggap baik perkara yang tidak datang dalam syariat, maka sungguh dia telah membuat syariat sendiri. Dan dalam hadis ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya itu memang sifat mendasar dari para khalaf, yaitu ya'khudun atau yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Padahal seharusnya mengucapkan apa yang mereka tunaikan dan menunaikan apa yang diperintahkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faman jahadahum fahuwa mu'min. Jahadahum biyadihi. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Nah, yang dimaksud dengan faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, yaitu siapa saja yang memerangi mereka dan mengingkari kemungkaran yang ada mereka dengan tangannya, maka dialah mukmin. Baik. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min, dan siapa saja yang mengingkari mereka itu dengan lisannya, maka dialah mukmin. Cuman mukmin yang tingkatannya di bawah tingkatan mukmin sebelumnya. Makanya didatangkan dalam bentuk nakirah, kan? Ya kan? Mukminun yang pertama berbeda dengan mukminun yang kedua. Baik. Maka dikatakan oleh Imam At-Tibi rahimahullahu taala, at-tankiru fihi litanwi'. Didatangkan dalam bentuk nakirah ini untuk tanwi', menunjukkan apa, jenis mukmin yang berbeda-beda. Walaupun sama-sama katanya mukmin di sini, tapi faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Mukmin di sini mukmin yang sempurna. Kemudian yang kedua, wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min, yang mengingkari mereka itu dengan lisannya, maka dia mukmin, tapi mukmin yang berbeda dengan mukmin yang awal tadi. Karena nakirah menunjukkan tanwi', di bawah keimanan yang pertama. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Yang ketiga, yang mengingkari dengan kalbunya, maka tetap ada padanya keimanan, walaupun itu adalah ad'aful iman, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, fa illam yastati fa biqalbihi fadzalika ad'aful iman. Dan dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Dan tidak ada di belakang yang demikian itu, yaitu setelah mengingkari dengan kalbu, tidak ada. Kalau sampai tidak ada pengingkaran dengan kalbu, berarti tidak ada iman, walaupun hanya seberat habbatu khardal.
Seberat apa? Biji khardal. Perhatikan makna hadis ini. Walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Naam. Wara'a dzalika kembali ke mana? Ke keimanan di tingkatan yang ketiga. Berarti tidak ada setelah itu, setelah apa? Kondisi keimanan orang yang mengingkari dengan kalbunya itu, ya. Di balik itu sudah tidak ada lagi keimanan. Berarti apa? Itu tingkatan iman paling rendah. Kalau paling rendah saja sudah tidak bisa, berarti tidak ada keimanan padanya. Ini maksud walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Karena berarti dia ridha dengan kemungkaran. Baik, maka dalam hadis ini pada kalimat terakhir menunjukkan ar-ridha bil munkar kufrun. Ya, keridhaan dengan suatu kemungkaran itu menunjukkan kekufuran. Baik. Kenapa? Karena kalau tidak mengingkari dengan kalbunya berarti ridha dengan kemungkaran. Itu maksud dari hadis. Walaupun kekufuran tingkatnya bertingkat-tingkat. Nah, hadis ini akhwan dari sisi riwayat termasuk di antara hadis yang Imam Muslim rahimahullahu taala bersendirian dalam periwayatan, tidak dikeluarkan hadis ini oleh Imam Bukhari. Dan hadis sahih, sebagian akhwan membicarakan tentang hadis ini, tapi pembicaraan padanya tidaklah berpengaruh tentang keabsahan hadis. Tinggal seorang memahami hadis ini dengan benar, karena hadis ini termasuk di antara hadis yang juga digunakan oleh orang-orang yang terpapar pemahaman Khawarij untuk melakukan kudeta, melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah yang menurut mereka padanya kemungkaran atau padanya penyelisihan. Dari lafaz apa? Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Berarti kalau jihad melawan pemerintah yang melakukan kemungkaran, berarti itulah keimanan yang sempurna. Makanya butuh memahami hadis ini dengan baik. Oleh karena itulah Imam Ahmad ikhwan, bagaimana disebutkan oleh para pensyarah hadis, beliau di antara yang membicarakan tentang hadis ini. Tayyib. Kata Imam Ahmad, hadzal hadits ghairu mahfuz. Hadis ini tidak terjaga. Tayyib. Karena beliau lebih mengedepankan hadis isbiru hatta talqauni. Bersabarlah kalian sampai kalian berjumpa denganku di haud. Coba nanti akan kita ketahui insyaallah bagaimana mendudukkan hadis ini dengan hadis tersebut tanpa harus mengorbankan keabsahan hadis yang sedang kita pelajari ini. Karena hadisnya sahih. Baik. Dan hadis ini secara tegas menunjukkan tentang tuntutan untuk seorang mengingkari kemungkaran, sebagaimana pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan tingkatan ingkarul mungkar yang paling tinggi adalah dengan tangannya, tapi dipersyaratkan sebagaimana telah kita lewati, ada ilmu dan ada qudrah. Juga dipersyaratkan untuk tidak timbulnya kemungkaran yang lebih besar. Hadis ini secara tegas menunjukkan bahwasanya antara kekuatan dalam ingkarul mungkar dengan keimanan selaras. Taib berbanding lurus. Tersebut faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min,
wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min, dan seterusnya. Dan juga penegasan bahwasanya tidak ada setelah pengingkaran dengan qalbu pilihan lain. Jadi pilihan terendah akhwan ketika melihat kemungkaran adalah mengingkari dengan qalbu. Dan bentuk pengingkaran dengan qalbu ketika kita berada di tempat yang di situ mungkar adalah dengan pergi. Itu yang harus dipahami. Karena tidak terwujud pengingkaran dengan kalbu kalau kemudian dia masih terus berada di tempat mungkar. Nah, tidak mampu dengan tangan, tidak mampu dengan hati, tidak mampu dengan lisan. Berarti yang tersisa adalah mengingkari dengan hati. Bentuk pengingkaran dengan hati adalah dengan pergi dari majelis mungkar. Taib. Ketika dikatakan itu ad'aful iman, iman yang paling rendah, maka berarti tidak ada lagi keimanan setelah itu. Kalau sampai seseorang kemudian menjatuhkan diri dalam ridha terhadap kemungkaran. Ini maksud dari hadis. Barakallahu fikum. Tersisa satu riwayat, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktabi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.